Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 16 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan apa aja di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 16 April 2024. New love. Oke. Si dia ini aku rasa ingin meminta kesempatan kembali kepada kamu untuk memperbaiki situasi atau keadaan hubungan kalian yang sempat hancur. Dia meminta kesempatan untuk memperbaikinya dan memulai kembali hubungan percintaan kalian yang dengan versi terbaik, versi baru gitu ya. Ini benar-benar new love ya. Dia ingin meminta kesempatan yang benar-benar baru, memberikan cinta yang baru. Tidak ada lagi masa lalu yang ikut campur dalam hubungan ini, ataupun tidak lagi melibatkan masalah-masalah di masa lalu gitu ya. Intinya benar-benar pure kali ini ya, kali inilah dijalani dan kali inilah kalian buat memori gitu. Dia tidak mau mengulang apa yang dulu pernah terjadi, tidak mau mengungkit apa yang dulu pernah terjadi. Ya pokoknya ini benar-benar versi terbaru, versi baru, dan ya nggak ada cerita lama lagi yang ikut ke dalam percintaan kalian kali ini gitu. Jadi benar-benar dia ingin meminta kesempatan, entah yang kesekian kalinya ini ya. Intinya dia ingin meminta kesempatan kepadamu untuk diberikan peluang lagi memperbaiki keadaan dan memperbaiki situasi di hubungan kalian. Kalau aku lihat memang si dia ini udah ketergantungan banget sama kamu. Dia itu udah bisa disebut tuh kayak udah candu banget lah ya sama kamu. Dia ini udah sulit untuk bisa melepaskan kamu. Aku lihat di sini ya, sulit untuk melupakan kamu. Memang ini ada faktor dari keluarga sih ya. Mungkin memang dia harus fokus dulu dengan keluarga, atau memperbaiki situasi keluarganya, atau menstabilkan keadaan keluarganya, seperti itu ya. Intinya di sini keluarganya lagi ada masalah gitu kalau aku lihat, dan di sini dia harus memperbaiki masalah itu. Tapi sejujurnya atau bisa jadi di sini kalian ini mantan suami istri mungkin ya. Mungkin kalian mantan suami istri sehingga dia ingin memperbaiki keluarganya bersama kamu, seperti itu. Ya, di sini pokoknya dia punya keluarga yang memang harus diperbaiki situasinya. Karena di sini kalau aku lihat sejujurnya dia masih memiliki ketertarikan sama kamu, masih memiliki rasa sayang sama kamu. Bahkan aku lihat di sini ada engagement. Ya, aku lihat kalau misalkan kalian bukan suami istri, berarti dia ingin sekali melamar kamu. Atau kalau misalkan kalian sudah memiliki suatu ikatan ya, seperti tunangan atau pernikahan, maka ini akan ada kenaikan level dari hubungan kalian sebelumnya. Aku lihat memang akan ada suatu kenaikan level yang akan terjadi di hubungan kalian. Untuk saat ini menurutnya kalian harus berpisah dulu. Tapi sejujurnya di sini dia masih memiliki ketertarikan yang cukup besar dengan kamu. Tapi kalau memang jika kamu sekarang sudah bersama yang lain, maka dia akan menyerah, dia akan meninggalkan kamu, dan
berharap kamu baik-baik saja dan kamu bahagia dengan pilihanmu sekarang. Tapi gini ya, sejujurnya nih, berada di dekat kamu itu udah ngebuat dia merasa kayak candu banget gitu ya, merasa kayak ya terbuai, apa sih namanya tuh, keterikatan banget sama kamu ya, candu banget sama kamu. Dia berharap saat ini situasi kalian itu berbeda, tidak seperti ini, yang sulit seperti ini, canggung, terus itu juga menyesakkan seperti ini ya, bingung atau apalah gitu ya. Pokoknya situasinya nggak enak saat ini. Dia berharap situasinya berbeda sekarang. Bahkan saat ini pun dia seperti kehilangan arah, dia kehilangan jati diri dia kehilangan apa ya, kayak keberanian atau apa sih namanya tuh ya, kepercayaan diri, ya kehilangan arah seperti itu loh. Jadi nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Dan dia hanya bisa berpikir dan berharap kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang bisa dia berikan gitu ya. Jika memang saat ini kamu sudah ada yang lain, ya mau dikata apa, semoga kamu bahagia, dan dia berharap juga kamu bisa mendapatkan apa yang lebih dari apa yang kamu harapkan terhadap dia selama ini. Sedih gue dong. Aku baca ini kok sedih ya. Menurut dia kamu adalah dewi tercantik yang pernah dia temui ya. Kalau misalkan kamu laki-laki ya, kamu adalah pria yang terganteng gitulah ya, yang pernah dia temui gitu ya. Dia belum pernah begitu mencintai seseorang selain kamu. Dia benar-benar bahkan dia pun gimana ya, kayak nggak tahu kenapa kok bisa sama kamu itu secinta ini gitu, sampai takut banget kehilangan kamu, sampai nggak bisa banget apa ya, lepas pikirannya dari kamu. Yang dia pikirkan hanya kamu dan kamu lagi gitu loh. Aku tidak pernah merasakan begitu banyak perhatian emosional yang intens gitu loh. Aku tidak pernah merasakan begitu banyak pertahanan emosi yang intens. Jadi walaupun dia itu bersama orang lain ya, beda rasanya ketika dia harus menahan emosi dia agar tidak terluapkan. Kalau sama kamu itu ya, kalau misalkan dia lagi dalam keadaan ingin marah, dia akan tahan itu. Jangan sampai kamu kena damprat emosinya dia itu. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua, dengan kamu itu dia nggak bisa semena-mena gitu loh, nggak bisa apa ya, melampiaskan semua emosi dia. Dia harus benar-benar selektif banget sebelum dia bertindak atau melakukan suatu keputusan. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau sampai kamu itu terluka, kamu sampai tersakiti. Ya, walaupun sebenarnya kamu pun tetap tersakiti ya, dengan tindakan dia yang mungkin saking menahan emosinya sehingga dia tidak pernah mengungkapkan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, terus tentang apa ya, mungkin dia menyimpan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Dia jarang mengungkapkan segala sesuatunya, saking ya, agar kamu tidak terbebani. Kalau misalkan dia lagi punya masalah, dia nggak pernah cerita, agar kamu tidak merasa terbebani, agar kamu tidak ikut terseret dalam masalahnya, seperti itu. Jadi ketika dengan kamu itu banyak sekali rasa dia untuk menahan emosinya secara intens, dan intens berarti kan dalam kurun waktu yang nggak bisa ditentukan gitu ya, dan itu selalu beruntun gitu ya, berarti kan bisa jadi lama gitu. Mungkin bahkan kamu untuk mengetahui perasaan dia sesungguhnya sama kamu mengetahui perasaan dia sama kamu aja mungkin butuh bertahun-tahun baru dia mengakui bahwa dia suka sama kamu. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau dengan kamu itu lebih berhati-hati banget gitu ya dalam mengekspresikan emosinya dia.
gitu. Dia lebih banyak menahan, ya, karena itu tadi dia nggak mau, apa ya, kamu itu pokoknya kayak apa ya, keramik antik masa zaman kerajaan gitu. Kalau bisa itu dijaga banget, jangan sampai pecah, jangan sampai retak seperti itu, ya. Aku lihat di sini dia sebenarnya hati-hati banget, tapi mungkin karena kehati-hatiannya ini terlalu hati-hati yang membuat kamu justru malah terluka, ya, karena kamu nggak ngerti maksud dia apa gitu, karena terlalu menahan emosi. Terus itu juga aku lihat di sini dia berharap kamu tidak merubah apapun tentang dirimu, ya. Dia tahu kamu itu orang yang baik, kamu selalu tulus, kamu selalu baik, kamu apa ya, perhatian, ya pokoknya kamu orang baik lah, ya. Nah, dia berharap kebaikanmu ini tidak berubah gara-gara dia yang menyakiti kamu yang terluka gara-gara dia. Dia berharap kamu tidak melampiaskannya dengan orang lain ataupun dengan dirimu sendiri. Misalkan kamu menyakiti diri sendiri, akhirnya kamu merubah sikapmu yang tadinya perhatian jadi cuek, jadi apatis, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang sekelilingmu. Jangan seperti itu. Intinya apa versimu yang dulu yang baik jangan dirubah, itu loh. Karena menurut dia itulah passionmu, itulah jati dirimu, jadi jangan berubah gitu loh. Intinya apapun yang ada di dalam dirimu itu yang terbaik untukmu, jangan dirubah. Jangan sampai menyakiti dirimu ataupun menyakiti orang lain gara-gara kamu trauma, gara-gara kamu terluka, gara-gara kamu sakit hati karena dia gitu ya. Versi kamu yang dulu itu sudah yang terbaik. Ya memang setiap orang pasti harus ada perubahan, tapi maksudnya adalah versi baikmu yang perhatian, yang penuh dengan kasih sayang, yang tulus, ya. Terus itu suka memberi, yang seperti itu, yang baik-baik jangan dirubah. Aku tidak ingin membayangkan masa depanmu, aku tidak ingin membayangkan masa depanmu di dalamnya. Maksudnya gimana nih? Aku tidak ingin membayangkan masa depanmu di dalamnya. Aku tidak ingin membayangkan masa depan tanpamu di dalamnya, ya. Jadi dia takut banget kalau masa depan dia itu tidak bersama kamu. Ya, sejujurnya di sini dia masih memiliki harapan untuk tetap bisa bersama kamu di masa depan. Ya, bahkan jika memang kalau kamu masih mau memberikan dia kesempatan, kamu tidak bersama orang baru, dan kamu masih mau untuk memperjuangkan hubungan ini, maka dia akan perjuangkan. Karena setelah aku lihat saat ini dia ini benar-benar serius sekarang ingin memperjuangkan kamu. Seperti itu, ya. Oke. Page of Wands. Jadi memang dulu dia ini orang yang suka ini ya, gonta-ganti pasangan, bahkan gak cuma gonta-ganti pasangan, pekerjaan pun sering gonta-ganti gitu ya. Orangnya punya jiwa petualang dan orangnya itu punya jiwa bebas, sehingga dia itu ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Makanya sering gonta-ganti, entah gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pekerjaan, sering berpindah-pindah, pindah-pindah kerja ya, pindah-pindah tempat tinggal atau bagaimana. Intinya apapun yang dunia ini suguhkan, dia ingin mengeksplornya, dia ingin merasakannya, seperti itu ya. Nah, inilah yang mungkin membuat hubungan kalian itu sulit untuk bisa terjalin ya. Kadangan dia suka gonta-ganti pasangan, kadangan dia suka traveling entah kemana-mana, akhirnya komunikasi jarang, perhatian terputus, interaksi juga sulit sekali gitu ya. Aku lihat di sini inilah yang membuat salah satunya merusak hubungan kalian. Terus aku lihat sebenarnya gini, dia ini ingin datang lagi ke kamu, atau mungkin dia ini sudah datang ke kamu dan sudah menunjukkan ada keseriusan dari dia untuk memperbaiki keadaan di antara kalian gitu ya. Aku lihat di sini dia itu dulu memang sempat belum siap untuk berkomitmen, tapi kali ini ketika dia datang, dia ini udah
udah yakin bahwa dia siap untuk berkomitmen. Aku lihat dengan ini ya, The Magician nih. Dia ini udah siap sekarang untuk berkomitmen dengan kamu. Tapi nampaknya di sini masih ada seseorang yang memberikan batasan di sini. Entah ini kamu atau dia yang memberikan batasan karena memang ada faktor dari orang lain. Ya, mungkin bisa jadi tidak direstui orang tua, tidak disukai keluarga, atau bahkan ada seseorang nih, entah ini dari circle kalian ya, yang memang suka dengan dia atau suka sama kamu dan menghalangi hubungan kalian. Sehingga disinilah terjadi penghambat ya di hubungan kalian gitu. Bisa jadi memang ada orang ketiga yang menghambat ini, sehingga kalian saat ini ya masih ada situasi yang tidak enak, atau mungkin justru masih ada pertengkaran atau amarah ya, rasa benci yang seperti itu. Bisa jadi karena pengaruh dari pihak ketiga, sehingga membatasi jarak kalian. Bisa jadi misalkan dulu dia kan suka gonta-ganti pasangan tuh. Nah, kamu terpengaruh dengan itu gitu, karena dari pihak dia ada orang ketiga. Dulu dia pernah menghadirkan pihak ketiga, atau mungkin sampai sekarang masih ada pihak ketiga, sehingga kamu saat ini terpengaruh ya, dia ada pihak ketiga, ngapain aku harus memperjuangkan dia aja nggak bisa memegang teguh kepercayaan darimu. Nah, itu yang membuat kamu ke-trigger. Akhirnya di sini kamulah yang membatasi diri untuk tidak dekat dengan dia, untuk tidak terlalu welcome sama dia. Seperti itu ya. Intinya di sini entah ini kamu atau dia memberikan batasan, sehingga saat ini tuh masih ada situasi yang tidak mengenakan, canggung, situasi yang sulit untuk bisa intens koneksinya gitu. Ya, padahal sebenarnya di sini ada judgment-nya reverse. Ada keinginan dari dia untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin menghubungi kamu sebenarnya. Cuman dia ada rasa tidak enak sama kamu. Rasa bersalah, malu, terus rasa ya canggung, gak enak gitu loh. Malu, rasa bersalah, yang seperti itu. Karena memang dulu dia ini kan sempat terpengaruh ya sama pihak ketiga. Jadi saat ini dia ragu untuk datang lagi ke kamu atau menghubungi kamu. Apakah kamu memang benar-benar udah nggak mau menerima dia lagi atau bagaimana, sehingga dia saat ini ragu. Intinya ya, dia ragu harus berbuat apa sama kamu. Dia pengen ngehubungin kamu, tapi situasinya kamu mungkin memberikan jarak ke dia gitu ya, karena ya itu tadi terpengaruh oleh pihak ketiga. Nah, dia sadar gara-gara dialah situasinya seperti ini, karena dulu dia pernah terpengaruh oleh isu atau gosip-gosip dari pihak ketiga yang akhirnya menghancurkan kepercayaanmu, menghancurkan hatimu, melukai dirimu, melukai hatimu gitu. Sehingga dia saat ini ngelihat reaksi kamu yang seperti ini, dia bingung harus bagaimana. Aku pengen komunikasi lagi dengan kamu gitu loh. Dia pengen banget. Bahkan saat ini keadaan kalian kan berpisah. Dia masih tetap hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu membayangkan momen-momen yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Dan kalau aku lihat di sini dia merasa kayak diri dia bodoh gitu, karena sempat dulu itu tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia dulu itu kurang memberikan apresiasi atau antusiasmenya dalam membuat hubungan kalian itu lebih intens, lebih kuat gitu. Ada rasa kayak, kenapa gue bodoh banget sih dulu tidak antusias dengan hubungan kita. Itu yang dia rasakan saat ini, sehingga membuat hubungan kalian tidak bisa stabil kayak gitu. Dan bahkan kalau aku lihat di sini ya, kalau memang saat ini kamu lihat dia dengan orang lain, keadaan percintaan dia dengan orang lain itu pun nggak bagus gitu ya. Gimana mau bagus? Orang perhatian, pikiran, hati dia itu selalu tertuju ke kamu terus. Jadi kalau misalkan kamu di sini mau menerima dia,
ada kemungkinan ya dia akan melepaskan itu semua, melepaskan orang masa lalunya gitu ya. Dia akan memperbaiki keadaannya dengan kamu. Seperti itu. Tapi sebenarnya memang kalau aku lihat di sini ya, kebanyakan sih dia ini sendiri dan memang fokus dia masih di karir, keuangan gitu, bukan di percintaan ya. Aku lihat memang dia masih memiliki suatu beban tanggung jawab yang harus dia fokuskan. Jadi kalau rata-rata kebanyakan dari ini aku lihat kebanyakan mereka fokusnya pada karir dan keuangan, bukan pada pasangan lainnya gitu ya. Ya cuman ini dia ingin memperjuangkan kamu, terus saat ini memang bebannya adalah karir dan keuangan. Itu aja, karena ini ada Ten of Wands. Bahkan dia nggak bisa gitu, gimana mau bisa fokus di percintaan sedangkan cinta dia sama kamu, tapi kayak kayak ada batasan di antara kalian. Kemudian ya udah larinya dia cuman ke karir dan keuangan aku lihat di sini. Jadi nggak ada tuh lebih banyak nggak ada dia bersama yang lain. Aku lihat di sini ya, nggak ada, ya benar-benar fokusnya karir dan keuangan. Terus itu dia sedang mencoba meniti kembali hubungan kalian berdua. Cuman memang situasinya sekarang entah ini kamu atau dia yang sedang memberikan batasan. Itu aja masalahnya. Nah, terus keputusannya silakan kalian mau gimana dengan hubungan ini. Apakah kalian ingin melanjutkannya atau enggak? Gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia ingin sekali memperbaiki situasi keadaannya. Gitu. Oke, kita lihat pesannya ya. Tuh, dia masih ingin selalu tahu keadaan kamu. Memang ada jarak di antara kalian dan saat ini memang kalian sudah berpisah. Tapi sesungguhnya di sini dia ingin menikah dengan kamu. Ya, dia ingin menikah dengan kamu, atau bisa jadi kamu memang sudah pernah merencanakan pernikahan dengan dia tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Tuh ya, it is safe to you to love. Dia memang udah klik banget bahwa kamulah yang dia inginkan. Ada soulmate di sini, bahkan dia itu kayak udah terikat sama kamu, ada passion ya. Kalau aku lihat di sini dia serius, dia ingin memiliki suatu pernikahan dengan kamu, seperti itu ya. Ya keputusannya aku serahkan aja ke kamu, kamunya maunya gimana ya. Kalau misalkan ingin memperbaiki keadaan, mempersilahkan dia lagi datang, silahkan respon komunikasi dari dia, atau berikan sinyal untuk dia untuk datang. Tapi kalau misalkan kamu masih belum yakin, belum bisa untuk mengambil suatu keputusan, oke. Dekatkanlah dirimu pada semesta ya. Tanyakan apa yang terbaik untukmu. Itu oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.